Halo, selamat pagi. Di kesempatan ini kita akan lihat langsung mobil bekas eksiden dan coba nanti kita akan estimasikan sekilas kira-kira mobil tersebut dengan kerusakan yang menurut saya cukup parah, berapa biaya perbaikannya. Mobil yang akan kita bahas nantinya adalah mobil Daihatsu Sigra dan Daihatsu Ayla. Jadi sekaligus kita lihat berbarengan. Oke, saksikan terus channel ini. Nah, ini dia mobil yang saya maksud dengan kerusakan yang menurut saya cukup parah. Di sebelah kiri ini ada mobil Daihatsu Sigra. Kemudian di sebelah kanan ini ada mobil Daihatsu Ayla. Sama, ini ada juga mobil Daihatsu Sigra yang berwarna hitam. Nah, kita coba fokus ke yang warna putih aja. Jadi memang dari antara tiga ini, yang kerusakannya cukup berat, itu yang berwarna putih. Ini mobil sebenarnya masih tergolong baru. Kalau saya lihat riwayatnya, memang mobil ini baru delivery ke customer. Bahkan itu velg juga sudah di custom menggunakan velg aksesoris. Ketika mobil ini masuk masih pakai plat putih, tapi ini plat putihnya sudah dicopot dan bisa kita lihat kondisinya seperti ini. Nah, mobil ini kecelakaan. Informasi yang saya dapat ditabrak atau dihantam sama kereta api. Korban jiwa saya nggak ngikutin. Yang jelas dengan kerusakan seperti ini kita bisa kasih kesimpulan lah ya. Kita mulai dari bagian yang mana? Nah, ini yang sebelah kiri tampak seperti ini, cukup remuk. Jadi memang kelihatan memang hantamannya itu memang berasal dari sebelah kiri. Kronologis pastinya saya juga nggak ngikutin. Tapi kalau dilihat dari hancurnya mobil ini memang kelihatan memang dihantam dari sebelah kiri sehingga ringsek ke semuanya. Mungkin sempat guling kalau ngelihat dari bentuknya. Buset, ini memang parah bro. Kalau dilihat ya memang bentuknya seperti ini. Tuh. Sebelum kita bicara masalah angka, kita putar-putar dulu. Dari depan tampilan seperti ini. Nah, ini dia. Untuk ban sampai peleknya ini pecah. Oke, nanti kita coba hitung-hitung sekilas kalau kerusakan seperti ini berapa nih biaya perbaikannya. Kaca depan hancur. Nah, untuk bagian dalam dashboardnya ini sampai ngelipat. Nah, kelihatan seperti ini. Buset. Waduh, agak payah saya jelasinnya ini. Bayangin kecelakaannya seperti apa, saya juga nggak kuat karena memang benturannya sangat-sangat keras. Ya mudah-mudahan memang penumpang ya kita harapkan sama-sama selamat lah. Tapi saya terus terang nggak ngikutin bentuk kronologis korban jiwa ataupun korban luka-lukanya. Untuk bentuk bagian belakang tampak seperti ini. Nah, memang ini bisa tergolong cukup berat. Sebenarnya simpel kalau kita berbicara tentang perbaikan. Yang pertama, ini kan mobil baru, tentu masih tercover asuransi. Nah, bicara masalah administrasi, paling nanti biaya klaimnya paling bayar 300 ribuan. Nah, dengan biaya 300 ribuan, clear semuanya. Nah, masalahnya untuk asuransi itu kan macam-macam. Ada yang kombinasi, ada yang apa namanya? Ada yang full all risk namanya. Nah, terlepas dia pakai asuransi atau tidak pakai asuransi. Nah, yang pertama kita bicara tentang mobil ini menggunakan asuransi. Nah, kalau pakai asuransi, jelas secara administrasi kita paling bayar 300 ribu. Kita serahin ke asuransinya, clear. Nah, mobil ini dengan kerusakan seperti ini saya pikir sudah masuk ke, kalau di asuransi sudah masuk ke TLO namanya, total loss only. Jadi clear, kerusakan sudah di atas 75%. Ya sudah, berarti tidak bisa diperbaiki, kembalikan ke asuransi. Nanti biaya pengembalian
Itu tergantung asuransi masing-masing. Yang kedua, andai ini tidak asuransi, nah berapa biaya perbaikannya? Waduh, buset, gimana cara ngestimasikannya ini? Kalau saya pribadi nih, terlepas ini mobil mau dipakai lagi atau seperti apa, kalau udah bentuknya seperti ini udah ngambil simpel aja, udah dijual ke penampung lah gitu ya. Mau diambil berapa nih, mau dilepas satu-satu nih, misal mau ngambil mesinnya aja gitu kan, nanti diestimasi ini dijual berapa gitu kan, jok dalam gitu kan, mau dijual berapa gitu. Jadi kalau diperbaiki mirip-mirip dengan harga baru, karena memang untuk Sigra dengan tipe yang saat ini itu kisaran harga sekitar 150-an kalau saya nggak salah ya. Coba nanti kalau saya salah dikoreksi lah. Nah, dengan biaya 150-an, dengan melihat kerusakan seperti ini, kalau menurut saya nih, memang ya bagus ambil mobil baru, yang ini dijual aja gitu kan, dijual dengan kondisi inilah ke penampung. Nah, dihitung satu-satu nih, dilaku berapa nih mobil gitu kan, laku berapa nih part-partnya kalau dijual. Karena memang cukup ini juga gitu kan, cukup tergolong berat. Nah, andai diperbaiki dengan kondisi seperti ini nih, tentu biaya perbaikan itu ngitungnya per panel. Nah, per panel yang saya maksud nanti, waduh ini bumpernya, kap mesinnya gitu kan, headlampnya, karena headlamp juga udah pada pecah. Kemudian kaca rebennya semuanya, waduh ini udah perbaikan total lah pokoknya. Nah, asumsi saya kasar-kasar ini biaya perbaikan tembus di angka 80, 90, nggak kemana. 80-90 juta ini nggak kemana. Saya yakin karena apa, beberapa panel-panel bodi itu cukup berat. Bahkan kayak atap nih, roofnya itu udah ngelipet bro. Wah, bisa ngelihat kondisi atapnya sudah ngelipet. Kemudian sasis-sasisnya ini pasti banyak yang udah ngelipet. Bodi samping, pintu ganti, buset. Aduh, berat. Dengan biaya perbaikan gini, saya prediksi ini angka 90 minimal, nggak kemana bro, bahkan bisa tembus 100 ini. Nah, itu dia, cukup parah bro. Nah, gimana kalau misal ya mudah-mudahan nggak terjadi lah ya, maksudnya amit-amit lah kejadian di keluarga kita atau kita sendiri. Anggaplah mobil ini lagi parkir, kemudian tiba-tiba ditabrak kereta api gitu kan. Nah, gimana, mau perbaiki atau mau dijual aja nih per komponennya, dilepas ke ke penampung lah gitu, yang bisa ngambil barang-barang bekas gitu kan. Tapi hitungannya masih inilah gitu kan, yang oke-oke gitu. Mulai dari harga mesin dihargai dengan harga mesin berapa gitu. Atau mau tetap perbaiki dengan estimasi kasar, kalau dengan kerusakan berat seperti ini, udah kerusakan di atas 75%, 90-100, saya pikir nggak kemana. Karena memang kalau ngelihat konstruksinya, mulai dari sasis sampai dengan kaki-kaki, itu memang cukup banyak yang harus diperbaiki atau yang diganti. Ya, mungkin bisa lebih dari 100. Ya nggak tahu gitu kan. Coba bagi yang bagi ada penonton yang berhubungan dengan body repair nih, bantu jawab saya, kira-kira biaya perbaikannya berapa nih dengan kerusakan di atas 75% seperti ini. Kalau kita ngelihatnya, kalau ini asuransi beres, nggak ada masalah, total loss only, atau perbaikan ya paling biaya klaim 300.000 kan sekali kejadian. Tapi kalau ini jatuhnya pribadi, silakan. Bagi yang sudah pernah ngatasin yang begini-begini nih, bantu jawab di kolom komentar, kira-kira nih biaya perbaikannya berapa gitu. Oke ya. Nah, kalau ngelihat dari konstruksinya sih cukup parah bro. Ya mudah-mudahan nggak kejadian lah ya sama kita dengan kejadian-kejadian seperti ini. Nah, bentuknya Woody ngeri bro kalau ngelihat kecelakaannya seperti ini, ditabrak kereta api. Ya mudah-mudahan korbannya sih selamat lah ya. Tapi kalau ngelihat dia seperti ini, waduh buset, takut bro. Oke ya, mungkin itu sekilas lihat langsung atau
Ya, diskusi ringan lah. Kalau mobil kecelakaan seperti ini, biaya perbaikannya berapa? Oke, cukup dari saya, Dwi Randa Ariga. Banyak maaf kalau ada yang salah-salah dalam penyampaian. Ya, kita buka ruang diskusi lah. Kalau mobil seperti ini bagusnya diapain nih? Mau dijual atau diperbaikin aja? Oke ya, silakan tinggalkan komentar, di subscribe, like, dan share bagi yang belum. Terima kasih, sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.